Sakit hati kerap dianggap sebagai asisten rumah tangga seorang pemuda di kota Medan, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa pemilik indekos. Pelaku kemudian merekayasa kematian korban dan bahkan turut membantu hingga ke pemakaman. Seorang pria ditangkap polisi usai membunuh pria paruh baya pemilik indekos di Jalan Aluminium Raya Medan pada Juli lalu. Pelaku yang merupakan penyewa rumah indekos membunuh korban dan merekayasa kematian dengan menyebut korban tewas terjatuh dan tertimpa kayu. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena kesal kerap dianggap sebagai asisten rumah tangga selama tinggal di rumah indekos korban. Meskipun rutin membayar biaya sewa, pelaku selalu diminta korban untuk melakukan sejumlah pekerjaan yang menurut pelaku bukan kewajibannya. Puncaknya, pelaku sakit hati usai barang-barang miliknya dibuang oleh korban dan kemudian pelaku melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan usai membunuh korban, pelaku awalnya tetap tinggal di rumah indekos korban dan turut membantu hingga proses pemakaman korban. Korban baru mulai menghilang usai pihak keluarga menaruh curiga dan melaporkan kematian korban yang tidak wajar berselang 5 hari usai korban dimakamkan. Pelaku merasa keberatan atau merasa keberatan, dia dianggap seperti pembantu, disuruh-suruh, dan puncaknya pakaian-pakaian dan barang-barang si pelaku ini dibuang oleh korban dari rumahnya. Si pelaku ini membuat rekayasa seolah-olah korban ini jatuh tertimpa kayu. Setelah berembuk keluarga, 5 hari setelah kematian, melaporlah ke Polres Pelabuhan Belawan. Kemudian dari Satreskrim melakukan penyelidikan intensif, kemudian didapatkan bukti-bukti otentik, mulai dari olah TKP, CCTV, dan barang bukti yang lainnya mengarah kepada si Reja, yang mana selama ini dugaan orang dia yang menolong. Kenyataannya dia pelakunya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Masih dari Medan, Sumatera Utara, seorang pria menipu 3 warga sebesar 95 juta rupiah dengan modus bisa memberangkatkan ibadah umroh. Pelaku mengaku kepada korban bahwa ia merupakan pemilik travel umroh. Pelaku ditangkap setelah dilaporkan 3 korbannya yang dijanjikan akan diberangkatkan umroh pada Maret 2023 lalu, namun tidak kunjung berangkat hingga saat ini. Padahal para korban sudah melakukan pembayaran sebesar 95 juta rupiah. Hasil pemeriksaan polisi, Biro Perjalanan Umroh yang didirikan pelaku sejak tahun 2018 ternyata juga bodong karena tidak terdaftar. Dan diduga korban yang tertipu tidak hanya 3 warga, tetapi ada korban lain. Hal ini disebabkan travel yang didirikan pelaku sudah berjalan cukup lama. Untuk mendapatkan korban, pelaku hanya bermodalkan brosur dan promosi secara pribadi. Pelaku juga memasang tarif lebih murah dengan travel lain dengan beragam paket perjalanan yang ditawarkan. Tidak terdaftar di Kementerian Agama, kemudian si pelaku modusnya memperbanyak brosur-brosur kepada masyarakat, sehingga ada 3 yang sudah menjadi korban dengan kerugian 95 juta, di mana uang sudah diterima oleh si pelaku dan dijanjikan pada tahun 2023 bulan Maret akan berangkat umroh. Namun sampai saat ini tidak ada keberangkatan umroh. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi telah menerima laporan orang tua almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari soal dugaan perundungan yang dialami Aulia. Sementara itu, Menteri Kesehatan mengakui sulit menghilangkan praktik perundungan yang terjadi.